Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, senang sekali kami kembali menemani Anda hari ini. Nah, Sobat RRI, di tengah perkembangan zaman yang ada sekarang bukan hanya teknologi saja ya yang bergerak, tapi ternyata di dunia pendidikan pun juga pasti ada perubahan yang ada nih ya. Sobat RRI, ada salah satu pendekatan yang dinamakan STEM atau disebut STEM ya. STEM ini singkatan Sobat RRI, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Dan tentunya STEM ini tidak harus dengan biaya yang mahal. Ternyata bisa dengan media-media yang ada di sekitar siswa. Contohnya seperti komik digital. Nah, sudah kita hadirkan bersama dengan kita hari ini praktisi pendidikan terkhususnya yang ada di Jambi. Nah, kita mau perkenalkan terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya ingin bersama dengan Ibu Indah Wahyuni SPDGR. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu kepala sekolah SD Negeri 33 ya? Saya kepala sekolah SD Negeri 33 Penyengat Ola di Jambi luar kota. Jaluku, Muaro Iya. Jambi ya. Oke, sudah berapa lama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah? Menjabat kepala sekolah itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke, berarti masih baru masuk baru Masih juga baru, ya? ya. Oke. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Hedli Nasril SPDSD. Ya, benar sekali Mbak. Iya, gimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, lancar ya. Ya, baik Mbak. Oke Bapak, guru SD Negeri 20, benar Ya, Bapak? 20, strip 1 Jembatan Mas. Iya, di Jembatan Mas Pemayung Batanghari. Ya, benar sekali Mbak. Wah, ternyata dua-duanya ini dari kabupaten ya, yang ada di Provinsi Jambi ya. Benar. Satunya di Muaro Jambi, yang satunya di Pemayung. Pemayung, benar sekali. Oke. Terkait pembahasan kita di hari ini, Bapak Ibu, ini berarti kan STEM ya, singkatan itu tadi ya. Nah, mungkin saya pertama ingin ke Pak Herli terlebih dahulu Bapak. STEM ini seperti yang saya pun sebenarnya ada yang mungkin saya tidak begitu mengerti juga, tidak tahu banyak tentang ini Pak. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu secara sederhananya STEM ini pendekatan seperti apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi STEM di sini sebelumnya saya sampaikan STEM itu adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Adalah suatu pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong kreativitas, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis yang terintegrasi dalam 5 bidang ilmu disiplin tersebut, yang mana di sini untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Mungkin demikian Mbak untuk penjelasan sederhananya. Iya, berarti 5 bidang ilmu ini dijadikan menjadi satu gitu ya Pak? Ya, benar sekali Mbak. 5 bidang ilmu tadi itu merupakan salah satu komponen utama dalam STEM di sini. Iya. Dalam STEM ini dikarenakan di sini untuk yang pertama kalau kita bisa lihat itu di S-nya itu adalah Science atau ilmu pengetahuan. Itu yang mana di sini ilmu pengetahuan ini itu adalah memahami fenomena alam dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Jadi teknologi di sini adalah bagaimana penggunaan alat atau perangkat digital. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya engineering. Engineering ini adalah teknik. Teknik itu adalah proses perancangan atau penciptaan untuk solusi teknis. Kemudian di sini ada juga penambahan di STEM ini kan ada art-nya, art atau seni. Seni ini adalah memasukkan unsur kreativitas, desain dan estetika. Nah, terakhir di sini adalah untuk M-nya matematik atau matematika. Di sini adalah penggunaan logika, pengukuran dan penghitungan ya, pengukuran atau perhitungan tadi dan analisis data. Jadi itulah komponen utama yang ada dalam STEM. Demikian Mbak. Oke, berarti apa perbedaan cara pendekatan STEM ini dengan pembelajaran yang biasa dilakukan Pak? Pendekatan pembelajaran STEM di sini dengan pendekatan pembelajaran yang biasa kita lakukan sebelumnya di kelas atau pendekatan belajar yang konvensional. Di situ adalah di sini titik fokusnya adalah kalau di STEM ini dia
diintegrasikan dengan 5 disiplin ilmu sekaligus. Seperti yang disebutkan tadi, ada Iya. 5. Ada sainsnya, ada teknologi, ada engineering-nya, teknik, kemudian art dan seni, kemudian matematik. Sedangkan kalau di pembelajaran biasa, itu hanya pembelajarannya bersifat terpisah. Jadi yang pelajaran konvensional itu terpisah. Iya. Kemudian yang kedua, di sini pembelajaran STEM ini mengarahkan pembelajaran yang terpusat kepada siswa. Ya, terpusat kepada siswa artinya adalah pembelajarannya dengan pendekatan yang di situ ada permasalahan. Nah, kemudian juga ada di situ juga project. Iya. Jadi di sini ada pembuatan project yang membuat siswa berpikir kritis. Sedangkan untuk pembelajaran konvensional cenderung itu bersifat hafalan. Iya. Mungkin ke Ibu Indah. Bu Indah sebagai kepala sekolah, berarti kan ini tidak terlepas dari teknologi ya Bu ya. Benar. Nah, untuk memanfaatkan teknologi ini kan menarik minat anak nih Bu. Apakah menurut Ibu benar bahwa dengan memanfaatkan teknologi itu minat belajar anak semakin tinggi Bu? Benar sekali. Apalagi di sekolah saya itu kalau sudah ya berbicara tentang teknologi itu minat anak itu sangat luar biasa Tinggi gitu ya. jadinya Tinggi ya. jadinya. Tertarik Karena mereka. pada dasarnya anak-anak itu kan tertarik dengan gambar yang menarik dan sebagainya. Iya. Tapi kalau seandainya kita hanya sekedar ceramah saja, Iya. misalnya kayak guru hanya ceramah terus tidak ada hal-hal yang lain, itu anak-anak tuh biasanya ngantuk atau yang bermain, apalagi anak SD ya. Iya. Nah, kalau sudah ada kayak kebetulan kan kita dapat tuh papan digital itu, Papan digital, iya. interaktif itu kan Iya. dapat. Nah, dengan adanya papan digital interaktif ini, teknologi yang ada dapat di sini, jadi anak-anak tuh lebih tertarik lagi untuk proses pembelajaran. Salah satunya ada komik digital. Iya. Kan dari komik itu nampak kayak gambar yang menarik, warna yang menarik seperti itu. Berarti memanfaatkan teknologi Iya, ya Bu. benar. Papan digital itu dapat ya? Papan digital interaktif. Jadi dimanfaatkan saat kegiatan iya, belajar mengajar. Benar sekali. Oh gitu. Berarti dengan teknologi ini Bu, menurut Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana memposisikan teknologi ini sebagai pembelajaran di sekolah Bu? Tapi jangan lupa kalau teknologi itu bukan ini ya, cuma alat bantu, Iya. bukan itu utamanya. Oke. Jadi dia itu adalah sebagai alat bantu guru untuk proses pembelajaran lebih menarik dan sebagainya. Iya. Tetap saja guru itu jadi pengarah. Tetap Dan gurunya. tetap ada dan mendampingi. Karena kalau seandainya kitanya itu anggap itu adalah sebagai utamanya, itu malah tidak bagus. Jadi itu alat bantu untuk meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Iya, soalnya kan terkadang bisa salah memposisikan Iya, gitu ya Pak Bu ya. Jadi itu menjadi alat utama bukan alat Iya. bantu. Terkadang itu guru salah pengertian ya. Iya. Karena kan merasa punya nih papan digital yang Iya. diutamakan fokusnya di papan digitalnya aja. Padahal kan sebenarnya itu papan digitalnya alat bantu yang anak-anak itu seharusnya mereka yang terlibat gitu ya. Oke. Terlibat di dalam proses pembelajaran dan guru yang mengarahkan. Guru bukan hanya jadi bukan hanya anak-anak itu melihat saja, tapi guru juga mengarahkan ya loh papan digital bisa digunakan. Contoh kayak ada games online Iya. gitu ya. Games online itu bisa papan digital itu kan bisa digerakkan. Jadi Iya. anak itu bisa ikut serta di dalam itu gitu. Oke. Tapi terkadang gurunya hanya disuruhnya nonton saja gitu. Nah, padahal kan hanya nonton saja kan anak-anak cuman satu mereka Pasif hanya dong melihat jadinya ya, Bu, pasif ya? jadinya Iya. tidak aktif. Oke, padahal di STEM ini tadi ya Pak Herlia itu bisa mendukung anak menjadi lebih kritis ya. Ya, benar sekali, Mbak. Karena di Oke. sini anak-anak tersebut memang diharapkan itu untuk meningkatkan kemampuan dia berpikir kritis dan inovatif juga. Jadi memang betul-betul di sini berpusat pembelajarannya pada siswa. Jadi gurunya nanti hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran agar pembelajaran dapat terselenggara dengan baik dan hasilnya juga bisa dilihat, artinya nyata ini. Di STEM ini nyata, iya. memang ada produknya gitu. Iya, berarti STEM ini guru sebagai fasilitator dan teknologi pun menjadi alat bantu ya. Benar Bukan sekali. menjadi alat utama. Teori ini kan penting ya, tapi pastinya saya juga pengen tahu nih kalau praktik di lapangan terkait pendekatan STEM ini gimana ya. Mungkin dari Pak Herli terlebih dahulu, Pak bisa diceritakan nggak Pak contoh praktik yang dilakukan di kegiatan STEM ini yang pernah Bapak lakukan di kelas Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi di sini pembelajaran STEM pembelajaran dengan pendekatan STEM di sini ini sudah saya lakukan juga di kelas saya. Dikarenakan di sini saya mengajar kelas 6 itu pernah saya lakukan pada mata pelajaran IPAS ya. IPAS. Kalau di sekolah namanya IPAS, Pak. Itu perpaduan antara pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sosial, iya. Jadi digabung.
bukan IPA lagi, Ilmu IPAS. pengetahuan alam Jadi di sini sosial. pada materi sistem gerak pada manusia, yaitu Iya. dengan membuat replika tangan. Nah, pada replika tangan di sini unsur dari pendekatan STEAM itu memang benar-benar terlihat dari setiap pembelajarannya. Jadi Iya. boleh dikatakan hasil produk yang seperti dicontohkan di depan ini, Iya. ini adalah betul-betul hasil produk yang di dalamnya unsur-unsur STEAM-nya itu sangat terlihat. Pendekatan STEAM-nya ya, Pendekatan STEAM-nya. semuanya ya. Iya. Heeh. Dikarenakan yang pertama di sini Iya. untuk unsur sains atau ilmu pengetahuannya Iya. itu pada pembelajaran bagaimana siswa peserta didik tadi atau sekarang dikenal dengan murid itu dia nantinya bisa memahami bagaimana cara kerja dari tangan melalui replika ini. Iya. Yang kedua, kalau dari segi teknologinya, jadi sebelumnya siswa juga peserta didik ini diminta untuk ada dia melihat video, bahkan nanti dia juga ada di situ menggunakan media papan interaktif atau smart TV yang sudah ada di sekolah. Di Iya. situ bisa melihat video dan berinteraksi. Kemudian di sini dari segi engineering atau teknisnya, itu siswa tersebut dia setelah melihat dia kemudian mencoba merancang dengan bahan-bahan yang sudah disediakan sendiri. Jadi bahan-bahannya di sini seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Adis itu bahwasanya ini bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan bekas. Seperti di sini ini dari susu, Kotak susu. kotak susu. Iya. Jadi ini sebenarnya apa yang ada di rumah itu disiapkan medianya. Jadi kotak susu boleh dibawa atau karton atau kardus bekas. Ini sebagai salah satu media dalam pembuatan ini. Dan juga bisa terlihat di sini ada juga pipet ya, sedotan. Sedotan ini terkadang siswa kan minum di kelas di sekolah itu ada pipetnya. Nah, itu bisa diambil kembali itu sebagai dari bahan bekasnya. Kemudian dipadukannya di sini. Nah, perpaduan warna di sini yang diambil ini termasuk dari bagian art atau seninya. Ya. Jadi seni atau keindahan. Jadi di sini bisa terlihat bahwasanya lebih menarik. Ya, ini kreativitas dari siswa tersebut, dari peserta didik kami. Kemudian dari segi matematiknya, di sini adalah ketika mengukur, ya, mengukur sedotan. Jadi sedotan tadi ini sebelumnya kan panjang, kemudian mereka menggunting sesuai ukuran atau proporsi. Jadi intinya di sini matematiknya itu terlihat dari cara mereka mengukur, kemudian menganalisa bagaimana dia nanti bisa membuatnya lebih baik. Oke, itulah tadi kenapa STEAM ini tidak harus menggunakan fasilitas-fasilitas yang mahal gitu ya, Pak ya. Benar sekali, Mbak. Dari barang-barang bekas pun bisa. Berarti ini hasil karya dari siswa, Pak? Ya, ini hasil dari karya siswa karena siswa tersebut ada beberapa kelompok. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ada juga yang di sini yang dari karton, di sini ada juga dari map, ini map bekas. Kalau ini kotak susunya berbeda. Nah, ini semua hasil kreativitas dari peserta didik di kalau saya itu ada 5 kelompok. Jadi itu hasilnya. Ini cara buatnya mudah nih, Mbak. Ini telapak tangan kita. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan telapak tangan peserta didik ini. Intinya. Oh, mereka mengukurnya dari telapak tangan masing-masing. Iya. Jadi intinya memang betul-betul, wah ini telapak tangan saya, tiruan tangan saya seperti itu. Iya. Jadi sebelum membuat ini mereka menonton video dulu, Pak, yang di Smart TV tadi. Di Smart TV tadi. Kemudian interaksi sedikit ya dengan sains tadi bagaimana dia bisa bergerak ini. Nanti peserta nanti murid tersebut dia mencobakannya. Memang bisa tidak bergerak. Selain bergerak bahkan ini kita mencobakan replika tangan ini bisa menggenggam benda. Walaupun hanya terlihat seperti replika, dia bisa memindahkan benda. Oh, langsung dicoba ya? Iya, dicobakan. Nah, ini tadi, Mbak. Jadi memang pendekatan STEAM nih betul-betul membuat siswa semakin tertantang, semakin berpikir kritis. Dia memiliki solusi-solusi yang inovatif untuk hasil yang lebih baik. Atau bisa dipraktekkan sendiri nanti, Mbak. Kita sama-sama praktekkan. Boleh dipraktekkan mungkin. Baik. Jadi di sini pemirsa semua di sini dapat dilihat bahwasanya ini adalah salah satu contoh replika tangan yang dibuat hasil produk dengan pendekatan STEAM ini. Nanti kita akan mencobakan bagaimana proses
proses replika tangan ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ada benang ya. Benang ini, nah ketika saya gerakkan ya, ini benang ini dia sebagai otot nanti. Nah, ada juga di sini kalau terlihat di sini adalah sedotan. Nah, Iya. sedotan ini ada sendinya. Nah, tulangnya. Jadi nanti ketika digerakkan, dia betul-betul terlihat gerakannya. Seperti saya menggerakkan di sini jempol, memang terlihat menekuk, ya. Atau kita gerakkan secara bersama juga bisa. Nah, bersama. Nah, bagaimana replika tangan ini bekerja? Ini kita bisa lihat. Saya contohkan di sini. Ini ada benda, ya. Ada benda kertas yang saya remukkan. Kemudian nanti saya akan mencoba memindahkan benda ini. Seperti kita lihat. Nah, dapat dilihat ini genggamannya kuat. Iya. Jadi artinya apa? Ini menggunakan kekuatan otot yang tinggi. Jadi belajar sendi, otot semuanya terlihat di sini. Dan ini nyata. Ini maksud STEAM tadi, nyata pembelajarannya. Ya. Kemudian bisa kita pindahkan, lepaskan. Nah, seperti ini tangannya. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi inilah salah satu hasil pendekatan pembelajaran STEAM pada pembelajaran sistem gerak yang nantinya memang betul-betul bermanfaat. Jadi siswa tersebut yang betul terlihat, ini tangan saya, bahkan ini dipraktekkan dengan tangan di sebelahnya. Oke, inilah hasil dari pembelajaran STEAM tadi ya Pak ya. Oke, hasil dari pembuatan di mata pelajaran apa tadi Pak? Mata pelajaran pengetahuan, IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya. kelas 6 itu pada sistem gerak pada manusia. Yang di sini adalah pada pembelajaran pembuatan replika tangan sebagai produknya. Pembuatan replika tangan replika ini tadi ya. tangan. Berarti ini STEAM hanya di kelas 6 atau di yang bawahnya juga diaplikasikan Pak? Nah, untuk pembelajaran STEAM di sini boleh saya sampaikan sedikit Mbak, bahwasanya ini bisa digunakan dari semua jenjang, ya, dari jenjang pendidikan TK, tetapi dengan sistem yang berbeda TK sampai nanti ke pendidikan tinggi. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan pelatihan inovasi pembelajaran, pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Ya, yang mana kegiatan ini adalah grand project dari Tanoto Foundation yang telah kami lakukan di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Gedung Baperida, itu bersama tim guru-guru penggerak Kabupaten Batanghari. Jadi di sini Pak, guru penggerak di sini bukan hanya dari SD, tetapi dari SMP dipadukan, disatukan di suatu tempat. Jadi di sini lakukan pelatihan STEAM. Pelatihan dengan pendekatan STEAM ini. Namanya inovasi pembelajaran mendalam dengan pendekatan STEAM. Jadi ini memang digunakan di berbagai jenjang, Pak. Cuman di sini tergantung materinya. Iya. Karena ini bersifat project. Jadi semua bersifat project. Oke, kebetulan ini yang IPAS tadi ya, ini salah satu contohnya saja. Iya, oke. Berarti STEAM ini bisa digunakan di semua jenjang. Semua jenjang, benar sekali. Jenjang. Oke. Mungkin ke Bu Indah. Bu Indah, Ibu ini kan dikenal menciptakan suatu inovasi pembelajaran dengan pendekatan komik digital, betul Ibu? Benar. Nah, sebenarnya Bu, bagaimana sih Bu pembuatan proses pembuatan komik digital itu dan bagaimana anak-anak menggunakannya Bu? Oke. Kalau dari sayanya inovasinya itu gurunya yang membuat inovasi. Gurunya? Iya. Jadi gurunya menciptakan inovasi yang akan digunakan media pembelajarannya ke anak. Iya. Itu kan karena kita kan anak SD ya. Kemudian saya ada juga di satu lagi di SMP, memang anaknya yang membuat, tapi gurunya diajarkan dulu. Jadi kami memang kebetulan ikut di Grand Project itu ada yang SD dan SMP. Kalau di SD-nya gurunya diajarkan membuat inovasi. Sebenarnya tidak susah sebenarnya Mbak bikin komik digital itu. Karena kan sekarang ada AI ya, ada di Canva, kemudian ada ChatGPT, ada Gemini, itu ada prosesnya dari situ. Jadi kita buat dulu story-nya atau ceritanya dulu. Nah, ceritanya itu yang akan kita lemparkan ke AI. Bisa juga kalau kita tidak punya ide, kita bisa buat cerita, mintakan di AI itu ceritanya. Iya, ceritanya yang harus pinter untuk prompt-nya ya. Di prompt-nya itu harus pinter mau apa. Kita inginnya apa? Karena kan komik yang saya harapkan itu adalah komik yang berbentuk semacam komik digital tapi untuk pembelajaran. Jadi kan anak-anak itu bukan hanya kan anak itu suka komik ya, kayak anime gitu ya. Itu bisa atau yang kayak gambar apa yang Chinese gitu atau yang lucu-lucu lah gitu ya. Animasi itu bisa lah animasi itu bisa dipakai digunakan kita lemparkan ke ChatGPT ceritanya tapi dari kita.
kita bilang Oke. kita maunya apa Kita gitu. buat promnya begitu ya? Kita buatkan prom, Mhm. menghasilkan sebuah cerita. Nah, Mhm. dari cerita itu bisa kalau memang kita mau bikin manual secara sendiri, Bisa juga? bisa juga. Oke. Tapi kita mau gambarnya, mau langsung Keterampilan itu lagi berarti keterampilan ya? itu lagi. Tapi kalau Oke, seandainya kita mau lebih gampang setelah ceritanya di AI, kemudian kita lemparkan ke Canva. Di Canva Oke. itu bisa bentuk gambar. Di ChatGPT juga bisa gambarnya langsung, bisa apalagi sekarang Gemini itu ada juga storybook. Di storybook itu bisa Ada storybook-nya juga? iya. Oke. Storybook itu malah menghasilkan ada sebuah cerita yang Mhm. akan menceritakan hasil yang kita buat gitu. Iya. Jadi lebih gampang sebenarnya, tidak yang dipikirkan mereka itu susah ya gitu Iya. bikin komik. Sebenarnya tidak sih. Nah, kebetulan Gampang. kenapa tertarik dengan mengembangkan inovasi ini, Bu? Saya tertariknya karena saya melihat anak saya sendiri sih sebenarnya. Lihat dari anak Ibu sendiri? Anak saya sendiri itu Iya. tidak suka untuk melihat buku mata pelajaran yang panjang tulisan Oh gitu gitu, ya. Tapi pas iya. pada saat dia melihat komik, kebetulan saya pernah ikut ya Iya. pelatihan untuk membuat komik ya. Nah, terus saya membuat satu buah komik digital yang memang ada menceritakan tapi ada mata pelajarannya gitu ya. Iya. Dan anak saya suka. Waktu itu saya kebetulan mencetak dalam bentuk file ya, dalam bentuk buku ya. Iya. Nah, itu dari hasil yang saya buat ternyata mereka lebih, oh ini bagus loh Bu gitu. Nah, Iya. makanya saya lihat pada saat membuat Grand Project, saya bersama tim, kebetulan saya juga ikut di Grand Project tahun ini. Iya. Saya membuat meningkatkan literasi dan numerasi melalui games digital dan komik digital. Games digital. Iya, kebetulan itu yang 2 versi yang kami buat gitu ya. Nah, itu yang membuat saya, apalagi dilihat dari hasil rapor pendidikan di Muara Jambi ya. Kebetulan di Jambi luar kota itu literasi dan numerasinya termasuk yang agak lumayan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu ya. Maksudnya masih di ambang sedang, cuman kan itu rawan ya. Iya. Makanya untuk meningkatkan itu, kalau anak-anak itu kalau melihat kalau sudah ada yang cantik, apalagi kalau kita melihat dari handphone bisa ya, Iya. dari game itu bisa pakai handphone, Mbak. Kebetulan nama proyek kami itu ada yang namanya Mak Jelita. Nah, di dalam ini ada versi games, kemudian ada juga komik, ada storybooknya juga gitu. Komik SD, storybook SD, dan Iya, game bener. SD. Oke. Nah, kalau seandainya dari situ bisa dilihat di sini nih. Kalau kita lihat secara ini. Ini kan menarik ya, Mbak. Nih. Ini kan ini bangunan datar. Bangunan datar. Ini kita yang buat nih. Kantin. Oke. Tinggal kitanya yang akan proses menggantikan ini. Ini satu tim yang buat, Bu, atau enggak, gimana? ini kan kita kan bukan timnya. Kalau ini kan guru-gurunya membuat. Oh, guru-gurunya berarti. Kan yang guru yang dilatih itu diajarkan dulu kan. Kami tuh punya program itu 2 hari itu proses pelatihannya. Nanti setelah di proses pelatihan mereka menciptakan ini. Dan di akhir mereka ada soketnya untuk menghasilkan ini untuk ya nih kan banyak nih. Nah, ada musiknya. Iya. Oke. Ini kan menceritakan tentang bangunan datar. Iya, bangunan Kalau datar. seandainya kita menceritakan dengan hanya sekedar membicarakan itu ya. Iya. Itu kan lebih gimana gitu ya. Agak boring boring ya, gitu bosan ya. Kalau ini kan dia lihat, oh ada loh bangunan datar. Ini ada lagi yang satu lagi ini storybook namanya. Nah, ini di storybook ini lebih ini lagi saya membuat masukkan ke dalam tentang bangunan datar di dapur Jambi. Jadi ada semacam Pandamara. Nah, nih nanti dia akan menceritakan dan ada ceritanya di sini. Nah, ada mereka suaranya, menceritakan. iya. Dia tinggal kita kasih ke anak tuh. Ini ceritanya kita yang mempromkannya. Iya. Nah, di sini. Jadi ada Padamaran, ada TP, disesuaikan dengan sesuaikan dengan apa. Bangun jadi materinya itu tadi ya? iya. Kan jadi materinya juga bukan hanya beberapa mata pelajaran, tapi semua mata pelajaran bisa dilaksanakan untuk membuat komik digital, games digital, kemudian sama yang tadi storybook itu tadi. Oke. Smartboard ini nih seperti papan tulis atau Iya, bagaimana? seperti kayak papan tulis itu, kayak TV besar. Iya. Sama itu, tapi TV itu dia berjalan, bisa dibawa berjalan. Oh gitu. Bukan taruh di dinding ya, tapi bisa dibawa. Dia bisa layar sentuh gitu ya, Bu? Iya, layar sentuh kayak handphone. Oh, kayak handphone. Dia pemanfaatannya kayak Android. Itu memang bantuan dari pemerintah. Iya, benar. Ya kalau tahun kemarin tuh janjinya 1 ya. Iya. Ini sudah satu terserah. sekolah 1 gitu. Besok ini kemungkinan besar ada dapat 3. Jadi satu sekolah ada 3, nambah lagi 3.
Jadi bantuannya itu satu papan digital sama satu laptop. Satu laptop. Oh, kalau di sekolahnya Pak Hedli sudah ada itu ya? Iya, kami sudah Sama. menerima. Sudah menerima. Sudah Oke, menerima. alhamdulillah. Iya. Mungkin ke Ibu Indah. Bu, pemanfaatan teknologi seperti yang disampaikan Pak Hedli juga ya dalam Iya. kegiatan belajar mengajar. Kesalahan seperti apa nih Bu? Mungkin Ibu sebagai kepala sekolah atau mungkin juga ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar yang biasanya terjadi nih dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Bu. Oh iya, benar. Terkadang tadi saya sudah disampaikan Pak Heldi ya, masalah katanya kalau teknologi itu adalah alat bantu. Iya. Nah, yang itu tadi sering terjadinya kesalahan itu yaitu guru-guru itu beranggapan kalau teknologi itu adalah alat utamanya. Oke. Itu tadi saya awal pernah saya sampaikan kalau terkadang TV itu hanya sebagai mereka nonton ya, anak-anak nonton, padahal bisa dimanfaatkan. Itu sih kesalahannya, beranggap TV itu adalah alat untuk mereka hanya sekedar ditonton gitu. Nah, padahal sebenarnya manfaatnya itu kan bisa digunakan berbagai macam, bisa games, kuis, kayak membuat hasil dari komik kan. Komik digital kita taruh di papan itu kan lebih besar lagi anak-anak. Kemudian yang keduanya, kita menggunakan gawai. Anak kita suruh membawa gawai gitu ya. Tapi tidak ada batas waktunya untuk penggunaannya ya. Sebebas-bebasnya pada saat pembelajaran. Dan tidak ada gurunya tidak mendampingi gitu. Nah, guru terkadang hanya sekedar kita membawa gawai. Tapi tidak tahu memanfaatkan gawainya untuk apa gitu ya. Bukan hanya sekedar gawai itu bukan hanya sekedar untuk ditonton YouTube misalnya. Padahal kan kalau seandainya kita bisa membuat games tadi ya, games online tadi kan bisa mereka kerjakan kayak main ML ya. Gitu, main Roblox sekarang gini ya. Itu bisa tuh. Kita apalagi ada coding gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan, kita membuat games itu versi kayak gitu tapi untuk proses pembelajaran gitu ya. Sama kayak komik tadi, tinggal kita serahkan ke mereka komik itu di lewat gawai. Cuman kan ada jeda waktu. Kesalahannya itu terkadang guru itu sudah lalai untuk memberikan jeda waktunya berapa lama gitu. Nah, terkadang tuh kita tidak ada membatas waktu gitu. Nah, itu. Yang ketiganya lagi karena saking asiknya digital, dia lupa kalau dia ini adalah fasilitator, seorang gurunya lupa. Dan terkadang karakter anaknya yang kadang nih kita punya kegiatan di WA ya. Di WA itu terkadang kan memanfaatkan digital untuk berkomunikasi ya. Tapi terkadang lupa karakter anak itu, padahal di WA itu dia ngomong ke gurunya cara bahasanya itu yang kasar, tidak, dia kayak bicara sama teman sejawatnya ya, tidak sopan. Itu yang harusnya gurunya juga ingat gitu. Nah, terkadang lupanya itu gitu. Nah, sebenarnya kan kalau seandainya kita buat lebih kita ajarkan karakter melewat WA itu kan lebih bagus lagi gitu. Nah, batas waktu itu kan nampak terlihat misalnya pada saat mau jam pertama mau ngajar, itu handphone ditarik dulu. Atau disimpan dulu sama wali kelas ya kalau anak SD ya. Kemudian berapa lama untuk proses menggunakan gawainya. Tapi kan tidak semuanya harus menggunakan gawai. Kan ada saat olahraga kan nggak mungkin pakai gawai. Atau pada saat yang lainnya ada proses yang tidak menggunakan gawai yang teknologinya. Teknologi kan bukan sekedar teknologi itu dalam artiannya kita memanfaatkan teknologinya itu, tapi bukan alatnya gitu. Nah, alatnya itu hanya sebagai alat bantu. Contoh nih kayak kita kuis menggunakan Whiteboard itu bisa menggunakan pakai kayak barcode, bisa untuk jawab pakai kertas saja, itu sudah teknologi gitu. Bisa itu. Di Whiteboard itu ada kayak kertas nih, kita ada dikasih, kita megang HP nih, kuis kita yang ngendalikan, terus anak menjawab dengan menggunakan kertasnya itu ada dalam bentuk kode-kode gitu. Nah, tinggal kita scan, ini jawabannya benar, itu lebih ceria lagi ya. Nah, itu manfaatkan itu, karena kan kita bukan kita yang aja yang dia harus, anak juga harus ikut. Sebagai guru dan juga fasilitator daerah Tanutu Foundation ya, tentu saja tidak bisa bergerak sendiri terkait pendekatan STEM ini juga. Dan juga sebagai agen perubahan dan komunitasnya, tentu Bapak Ibu gimana caranya nih, mungkin dari Ibu Indah terlebih dahulu, untuk mengajak dan menginspirasi rekan sejawatnya untuk terus berinovasi terutama dalam pendekatan STEM ini, Bu. Oke. Bagaimana caranya supaya teman-teman ya, teman-teman di komunitas ataupun di Kabupaten Muara Jambi salah satunya, ya itu tadi saya kebetulan kami kan ada proyek tadi itu ya, proyek, kebetulan kami mendapatkan proyek itu adalah salah satu awalnya untuk bisa mengajar mereka gitu ya. Apalagi sekarang kan kayak belajar mendalam ada nih, belajar mendalam itu
pelatihannya hanya beberapa. Pada saat yang sekarang ini kan ada digital dan sebagainya, itu pas di project itu mereka langsung melek gitu ya. Iya. Kemudian kebetulan saya juga ada beberapa kali juga turun ke Gus atau ke KKG juga membawa mendesimasikan hasil dari yang kami lakukan project, dan juga dari kami pun juga punya ya yang mendesimasikan guru-guru yang sudah kami latih, mereka mendesimasikan kembali. Jadi polanya setelah saya kasih ilmu atau project kami memberikan ilmu, mereka juga harus mendesimasikan Menyebarkan kembali kembali lagi gitu. ya. Nah, itu pola yang untuk meningkatkan lebih lanjut ya. Jadi polanya berkeliling kayak MLM ya. Iya. Nah, mereka harus punya satu orang harus bisa mendapatkan beberapa orang lagi untuk mendapatkan ilmu itu. Diteruskan Ya, berarti diteruskan ilmunya ya. kembali ilmunya. Oke. Gitu. Jadi Bu, kalau terkait proyek ini ya bersama dengan kelompok-kelompok guru tadi, Iya. ada cerita menarik nggak sih Bu mungkin dari komunitasnya terkait diseminasi praktik ini Bu? Iya, jadi ada cerita menariknya. Pada saat itu ada guru nih yang sudah usianya mungkin guru agama dia. Iya. Seharusnya kan waktu itu proyek itu hanya dikhususkan untuk guru kelas, tidak guru mata pelajaran. Kalau di SD guru kelas berbeda dengan guru mata pelajaran kayak guru agama. Dan ibu ini adalah guru agama yang usianya mungkin 2 tahun lagi mau pensiun kalau nggak salah. Jadi dia 2 tahun lagi mau pensiun, itu guru itu ikut karena di sekolah itu anak mudanya nggak mau ikut. Jadi dia hanya ikut akhirnya di SD ya. Iya. Kami juga ngomong sama ke kepala sekolah bilang, kok ibu tuh yang ikut? Karena kan di guru mata pelajaran IPA ya. Ternyata dia yang pengen ngotot, pengen ikut, dan ternyata malah dia yang lebih bagus membuat karyanya. Dia kebetulan itu ada kelas di games dia. Dia kelas game, malah dia yang cepat tanggap untuk nyampe, ternyata games itu gampang katanya. Jadi dia tuh pertama yang tidak paham tentang, dia bertanya terus kan. Faktor kalau orang yang lebih tua itu tuh sering bertanya ya, walaupun agak cerewet tapi bertanya, tapi hasil karya mereka dia yang games atau gamesnya itu yang pembuatan games digital itu Bu? Iya, dia membuatkan kan dia kasih pelatihan tuh games. Nah, mereka dia buat di game, malah dia yang duluan, terus lumayan bagus gitu. Nah, di dalam usia dia gitu. Nah, itu yang saya sangat bilang, ternyata kita belajar itu tidak faktor usia ternyata. Walaupun usianya sudah tua, ternyata kalau lebih belajar lagi mereka malah lebih bagus mereka dibandingkan yang usia muda yang terkadang yang males kadang kan, apalagi Gen Z ya, Gen Z sekarang ini kadang yang gimana gitu ya. Cuman yang itu malah dia lebih tertarik, dan dia yang sering turun juga ikut ke sekolah yang lain. Ayo aku ikut juga gitu. Iya, jadi pemanfaatan teknologi ini tidak memandang umur berarti bener. ya Bu ya. Justru yang berumur tadi contohnya lebih cepat tanggap lagi ya. Nah, kalau ke Pak Hedli nih Pak, ada cerita menarik nggak Pak untuk mendesimasi praktik STEM ini Pak? Baik Mbak. Kalau perihal cerita menarik itu tentunya kita memiliki cerita menarik. Kalau Ibu tadi itu di komunitas KKG-nya, kalau saya ini di komunitas sekolah saya. Jadi di sekolah saya ini kelas 6 itu terdiri dari 3 rombel. Nah, ketika saya membuatkan praktik baik replika tangan ini saya mengajak rekan ya, dengan sistem open class tadi. Saya mengajak rekan sejawat tadi ya, yang dari kelas 2 kelas lagi, kelas A dengan kelas B, kebetulan saya mengajar di kelas C, itu melihat proses pengerjaan pembuatan dari produk replika tangan ini. Nah, ketika mereka melihat sebenarnya itu dilihatnya sekilas-sekilas, oh seperti ini, karena guru tersebut boleh dibilang itu lebih senior dari saya. Namun kalau saya perhatikan, dia melihatnya dengan santai, tetapi dia juga ikut mencobakan di kelasnya, dan hasilnya sama dengan seperti oleh Ibu tadi, bahwasanya hasil yang dibuat itu lebih baik daripada di kelas saya. Mungkin ketika dia open class tadi atau mengajak langsung terlibat dalam pembelajaran tersebut, dia bukan sekedar mengamati, melihat dari sisi-sisi, oh ini kekurangan, nanti di kelas saya diperbaiki. Artinya diseminasi dengan mengajak langsung melihat pembelajaran kita di kelas itu justru lebih baik dan lebih menantang. Ya, menantangnya di sini adalah kita selaku yang diamati itu merasa tertentang, dikarenakan kalau pembelajaran khususnya STEM di sini ini kan keterbatasan waktu kita sangat bermasalah ini, dikarenakan
hanya 3 jam pembelajaran. 3 jam Jadi dalam 3 pembelajaran. jam pembelajaran itu hasil produk siap, kemudian siswa bisa mengkomunikasikan, siswa juga bisa menyampaikan hasilnya di depan kelas melalui Dipresentasikan ya? presentasi tadi, ya. dan kemudian ada tindak lanjut. Nah, Oke. dari hasil diseminasi saya tadi, ya, yang saya diseminasikan tadi di kelas, Iya. ternyata saya mengambil kesimpulan bahwasanya open class ini ternyata memang menarik, walaupun kita sebagai contoh terlihat kurang. Intinya kita memberikan sudah terbaik, tetapi ternyata dari proyek yang kedua atau yang Iya. dibuat oleh rekannya lain itu ternyata dia bisa lebih baik. Ya, Oke. seperti contohnya di sini, Pak. Ini Mm. dia mempelajari ini sama juga dengan saya. Ini bukan sekali percobaan. Iya. Ya, dikarenakan kita di sini sebagai guru terus mencoba dan mencoba. Ini Mm-mm. kenapa bisa menggenggam? Kalau ternyata itu dengan anak juga menjadi refleksi juga. Iya. Ini kalau dari tingkat SD-nya, ya, Oke. daripada pembelajaran IPAS. Kelas Nah, 6 tadi ya? Kelas 6. Ah. Nah, untuk di SMP, Mm-mm. ya seperti saya katakan, STEM ini untuk seluruh satuan pendidikan. Iya. Ya, bisa digunakan. Semua Ini pada jenjang. kelas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini namanya membuat scrapbook, ya. Mm-mm. Membuat scrapbook itu membuat teks sederhana di dalam sini. Ada teksnya menceritakan tentang di sini. Kalau kita lihat STEM-nya, saya ada tentang tumbuhan. Tumbuhan. Nah, dia membuat dari alat sederhana di sini, ada kertas, ada karton. Ini sebenarnya karton ini, sudah Iya. dilapisi karton. Nah, di sini terlihat bahwasanya di sini itu nampak bagaimana STEM ini memang betul-betul terlihat, unsur STEM ini betul-betul nyata, ya. Nah, ini bisa saya lihatkan kembali. Nah, di sini dilihat dari judulnya, kemudian bagaimana siswa itu, ya, merancang, menciptakan hasil karya ini dalam kelompoknya dengan baik. Nah, inilah tadi kelebihan dari STEM yang ada A-nya tadi, art, seninya. Nah, seni di sinilah yang membuat STEM ini lebih menarik dan lebih menantang. Jadi hasil produk ini nyata dan terlihat, dan ini bisa digunakan juga sebenarnya di SD, ya. Jadi produk ini karena pembelajaran ini ada di SMP, ini kalau siswanya tentunya kelasnya sudah meningkat, tentu Iya. hasilnya lebih baik. Nah, ada juga satu lagi contohnya scrapbook di sini dengan versi yang berbeda. Nah, jadi di sini adalah kreativitas yang dilihatkan. Ini bisa dilihat bersama. Ini sudah saya tampilkan secara panjang. Nah, ini dia bisa membaca teks sederhana, scrapbook bayam teks. Ini bayam teks, bayam. Jadi pembelajaran bahasa, tapi yang diceritakan di sini bayam. Ini sainsnya, ilmu pengetahuan tentang bayam tumbuhan. Nah, ini perpaduan teknologi, engineeringnya di sini, kemudian art dan matematikanya ini memang sudah dipadukan dalam produk ini. Jadi semua terlihat. Intinya di sini STEM ini membuat siswa itu semakin tertantang, termotivasi untuk berpikir kritis, untuk melakukan pembelajaran itu lebih menarik dan disesuaikan tadi dengan kemampuan digital. Jadi digital di sini keterkaitannya dengan STEM itu saling berkaitan. Nah, intinya pada pembelajaran STEM dengan hasil diseminasi yang sudah saya buatkan ini, semakin dicoba semakin baik hasilnya. Jadi kita terus berusaha dan tidak menyerah. Kembali kepada guru yang bersangkutan. Selagi dia mau berinovasi, insya Allah semuanya itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih nyata, dan bisa mungkin nanti membuat yang lain terinspirasi. Demikian, Pak. Oke, berarti ini salah satu contoh produk STEM tadi ya Pak ya, Ya, benar karena sekali, menggabungkan dari 5 keilmuan itu Ya, tadi. 5 disiplin. Padahal dia mata pelajarannya ini bahasa Indonesia, tapi isinya bisa tentang sains, Ya, sains, lingkungan gitu ya. Dan tidak lupa juga dengan teknologi Benar. tadi ya Ibu ya, tidak terlepas Tidak dari terlepas itu dari teknologi sebagai alat bantu, bukan alat utama. Baik, mendekati waktu akhir mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin saya ke Pak Hedli terlebih dahulu. Pak, mungkin ada pesan untuk guru yang ingin menerapkan pendekatan STEM ini, Pak. Silakan. Baik, Mbak. Jadi pesan di sini adalah pesan untuk kita semua, yang bagi ingin mencobakan tentang pembelajaran pendekatan dengan STEM di sini adalah kita intinya itu sama-sama adalah menurunkan di sini adalah tembok kesulitan. Jadi kesulitan itulah yang membuat sebenarnya membuat
mereka menjadi ragu atau membuat kita menjadi ragu. Jadi dengan cara seperti langkah-langkah mungkin yang bisa membantu guru tersebut agar tidak mengalami keraguan-raguan, itu adalah yang pertama adalah memulai dari hal yang kecil dulu. Jadi kalau kita mencobakan dengan 5 disiplin ilmu langsung, mungkin terlalu berat. Jadi bisa mungkin ketika kita contohnya, misalkan saya kan di kelas 6 ini, misalkan ada yang ingin mencobakan baru pada pembelajaran tadi belum disebut matematika ya, di matematika sekarang kan ada bangun ruang. Ya, bangun ruang tadi itu bisa dibuat dengan alat sederhana dulu, dengan alat sederhana seperti lidi, tusuk sate tadi, kemudian nanti ditusukkan dengan plastisine, atau yang lebih alatnya ada misalnya kita tinggal di perkebunan pakai sawit sebagai titik sudutnya. Jadi dengan modal lidi dan sawit dia sudah bisa membentuk beberapa model bangun ruang. Nah itu terbukti bahwasanya dengan alat sederhana atau alat bekas, alat barang bekas tadi itu bisa membuat produknya terlihat lebih menarik dan pembelajaran pun terlihat lebih asik dan bisa dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua di sini guru tersebut itu harus melihat bahwasanya STEM ini bukan menambah beban. Justru dengan adanya pembelajaran STEM ini, guru terlihat lebih sebagai fasilitator karena dia di sini bisa berjalan ke kelompok-kelompok mengamati langsung yang bekerja siswanya. Ya, yang bekerja siswanya, tetapi dalam arahan guru tadi sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya di sini itu adalah berikan contoh wujud nyata. Jadi STEM di sini situ saya sampaikan tadi nyata, sesuatu yang nyata. Jadi STEM ini bisa terlihat, ya, produk-produknya bisa terlihat. Itu pendekatan PJBL-nya juga bisa masuk di situ. Jadi dibuatkan yang sederhana tadi, kemudian dia bisa melihat produk yang nyata, mulai hal yang kecil tadi. Jadi membuat ketertarikan guru tersebut bisa untuk terus mencoba. Nah, yang terakhir di sini guru itu jangan merasa sendirian. Nah, kalau kita mencoba sendiri itu akan membuat kita cepat bosan dan justru meningkatkan keraguan dan kembali ke level aman. Nah, level amannya guru adalah pembelajaran kembali ke pembelajaran biasa atau secara konvensional tadi. Iya, STEM ini tidak bukan malah menyulitkan berarti ya. Nah, itu kan dari guru mungkin. Selanjutnya ke Ibu Indah, mungkin ke peran orang tua yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi ini tapi di rumah nih Bu. Ya, kalau peran orang tua di rumah itu ya itu tadi mendampingi juga, bukan hanya sekedar bilang gurunya ikut terlibat ya, tapi orang tua di rumah juga harus mendampingi. Karena kan pembelajaran yang ada itu di keluarga. Jadi kalau di rumah pun mereka jangan juga membebaskan anak itu menggunakan gawai dan sebagainya. Jadi orang tua harus juga mendampingi anak tersebut untuk dalam berteknologi. Gitu sih. Itu saja berarti ya. Nah, kemudian saya juga penutup dari saya bahwa teknologi itu jangan dijauhi. Kita harus mencoba hal yang baru. Jangan takut salah. Karena apabila lebih baik salah daripada kita tidak berinovasi. Ketinggalan zaman nanti ya kan kita nggak ngikutin teknologi ya. Baik. Terima kasih Pak Hedli dan juga Ibu Indah atas kehadirannya hari ini dan juga pembelajaran terkait STEM-nya hari ini ya. Semoga dilancarkan selalu proses kegiatan belajar mengajarnya ya Bapak Ibu ya. Dan apa yang kita sampaikan juga bisa membantu untuk memotivasi guru-guru lain lebih paham akan teknologi. Siap. Baik Sobat RRI, demikian pembahasan kita hari ini terkait metode pembelajaran cara baru anak belajar, STEM, teknologi, dan dunia anak. Saya Adis pamit, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, tentunya di podcast RRI Jambi, Inspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.